Pak Arif, selamat sore. Ya, selamat sore. Wah, saya ini Pak Arif jauh-jauh dari Bandung. Kita kan sesama penulis di Kompasiana, ya kan? Ya. Blogger masa depan. Saya kemarin baca tulisan Pak Arif. Wah, saya jadi penasaran. Saya datang ke sini, yaitu masalah tentang hilirisasi, Pak Arif. Jadi Pak Arif, bahwa sekarang itu kata yang paling trending itu adalah hilirisasi, ya kan? Semua capres, cawapres ngomongnya hilirisasi. Apa itu? Binatang apa itu? Apa? Bendungan hilir. Ya. jadi Benua hilir juga bisa. bisa juga ya. Iya. Jadi benua hilir itu bisa sebagai simbol. Bisa supaya hilir analogi bisa ya. Iya, sampai mentok ke bendungan hilir. Sampai ke hilir beneran. Oke sih. Bukan hilir di tengah-tengah. Nah, sekarang gini, hilirisasi Pak Arif. Zaman Pak Harto kan udah ada Pak Arif. Enggak sekarang aja. Pak Harto dulu teh botol sosro hilirisasi. Terus Tegal hilirisasi. Banyak loh itu waktu menterinya Pak Hartarto. Pak Hartarto ya, yang bapaknya sekarang ini ya. Lah, Oh iya, betul. itu Dulu gini. Dulu kan pucuk-pucuk teh itu yang bos-bos dibawa ke luar negeri. Jadi kan nggak ada itu gimana Pak Arif? Jadi gini, publik itu kan penasaran. Pak Arif, apa sih hilirisasi itu? Binatang apa sih Pak Arif? Hilirisasi itu. Gimana tuh Pak Arif? Ya, hilirisasi itu kan intinya itu barang dari hulu. Hulu. Dari hulu. Hujan kiriman. Ya, dari kiriman. Kalau dalam misalnya tambang, biasanya tambang lah ya. Tambang. Tambang biasanya. Bukan hujan ya. Tambang itu mulai dari produksi dari Ibu Pertiwi. Kan kita judulnya kan Impian atau Rintihan Ibu Pertiwi. Loh, itu ya kan? Iya, judul topiknya kan Rintihan atau Impian atau Rintihan Ibu Pertiwi. Kan Ibu Pertiwi dibedah ini. Seru. Dibedah, dikeluarkan perutnya dibedah, Nah. dilahirkanlah tambang-tambang itu. Ya kan? Nah itu kan tambang diolah. Bagaimana tambang ini menjadi barang dengan nilai tinggi. Nilai tambah yang tinggi. Nilai tambah yang tinggi. Itu semua tambang ya. Iya, semua tambang, mulai dari Dulu kan konsentrat ya yang mulai tambang dari nol sampai ya lumpur atau apalah ya kan, dari biji dari itu ya kan, menjadi produk yang bernilai tinggi. Contoh paling gampang gini. Pak Habibie waktu itu langsung produk pesawat dengan simbol filosofi yang mulia, berawal di akhir, berakhir di awal. Ya kan? Ini pesawat nih ya. Kan butuh aluminium. Ya kan? Yang paling utama kan aluminium kan? Nah, Habibie itu ingin produk aluminium Indonesia dari Asan sana ya. Dari Asan Inalum itu menjadi, bukan kalau Asan kan waktu dipegang Jepang, panci. Baru ingot aja kan, baru batangan dibawa ke Jepang. Belum panci itu ya, masih belum dibawa ke Jepang kan. Panci doang. Nah, harusnya itu sampai ke produk pesawat. Kalau sekarang tuh material canggih ya. Material canggih kayak sekarang Alcoa lah yang memproduksi mikromil ya kan. Mikromil. Itu jadi nilai tambah itu benar-benar maksimal. Signifikan ya. Dan itu akan buka lapangan kerja jutaan manusia itu. Keren. Dari hilir itu baru aluminium. Itu namanya Pak Habibie. Belum karet. Ya kan? Karet, produk karet, ya kan? Tambah yang lain ya. Pesawat. Mineral yang lain ya. Dan ya nikel, ya bauksit banyak kan gitu. Nah, zaman Soeharto itu sudah mulai sebenarnya Orde Baru. Udah mulai. Tentang ada buktinya itu. Freeport. Oh iya, Freeport sudah. Mas, ya kan waktu itu Mas sama Freeport dibawa langsung ke sana. Lumpurnya dibawa kan? Lumpurnya dibawa, konsentratnya kan? Kok mau dibawa? Ya, mungkin kita masih bodoh waktu itu. Tapi kan ini mulai reformasi. Pak Taib di akhirnya Soeharto itu mulai rencanakan bikin smelter. Nah, smelter yang kemudian saya baca berita itu. Berita di Kompas ya. Itu terjadi pertarungan. Kenapa di Gresik dibuatnya? Kenapa nggak di sana aja gitu? Supaya nggak ada konsentrat yang hilang di tengah jalan gitu ya kan? Bisa gitu? Kan butuh waktu ya bisa lah. Orang itu dibawa oleh kapal, dibawa dari sana ke Gresik,
dibuatlah menjadi apa namanya di apa pengolahan ya kan, pengecoran atau apa dapur tinggi lah di apa kan. Nah, kemudian menjadi barang itu kan butuh di jalan, siapa tahu kapal itu ada yang pindah-pindah barang itu ya kan, kita nggak tahu, apalagi di tengah laut. Orang BBM aja sering istilah kencing di situ ya kan. Nah, jadi saya itu nilai tambah yang kalau bisa maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu kan undang-undangnya begitu, pasal 33 itu. Pak Arief, ini wah makmur. Itu hilirisasi ya. Nah, sekarang begini Pak Arief, ini sekarang gini. Hilirisasi itu apa pengaruhnya terhadap penerimaan negara? Signifikan nggak itu? Nggak, ini gini loh. Kak, ini rezeki atau musibah ini? Karena apa Pak Arief? Kemarin itu hilirisasi itu kan wujudnya yang konkret kan smelter. Iya ya kan? Iya. Celaka, buruh banyak yang mati, kecelakaan kerja. Di PT ITSS, dulu JNI. Terus kasihan Pak, mereka itu gimana Pak Arief itu? Coba Pak Arief bisa jelasin ke saya itu. Jadi gini, itulah judul ini. Yang tadinya impian, hilirisasi itu nilai tambah yang maksimal. Ya kan? Karena hari ini hilirisasinya semu, menjadi rintihan Ibu Pertiwi. Semu atau palsu? Atau ya, belum sempurna? Ya belum sempurna lah. Kalau sebenarnya kalau mau ini lagi hanya formalitas. Atau hanya ya formalitas saja, akal-akalan. Udah ya, saya udah ada bikin smelter, udah kan gitu aja. Kemudian kenapa kecelakaan kerja tadi itu? Karena ini semu, ya kan? Yang kedua, yang kita lihat itu adalah smelter itu relokasi dari Cina ke Indonesia dan teknologinya teknologi lama, teknologi USA. Katanya transfer teknologi, ada menteri yang bilang kita harus transfer teknologi, saya sampai susah ngomongnya itu. Ya. Transfer teknologi. Tapi kan smelter. Tapi kan kemana kan? Tapi kan menteri yang ngomong itu menterinya itu. Menteri yang ngomong ini kan punya kepentingan, ya kan? Menteri sekarang kan banyak menteri juga yang punya kepentingan, ada kepentingan itu, apa gitu ya. Apa teknologinya Pak Arief? Iya makanya lah barang. Sebentar dulu, ini kalau smelter kan kapan itu? Smelter ini intinya itu kan dapur tinggi atau pengecoran lah bahasanya. Itu di Tegal banyak itu. Oh iya. Itu teknologinya nggak jauh dari Tegal. I know. Ya, Tegal itu dia udah sampai apa namanya, dia udah memproduksi barang di Tegal. Kalau di Surabaya juga sudah ada kan itu. Ada pengecoran kita. Iya, itu kan teknologi pengecoran dicairkan, ya kan? Logam itu menjadi ingot, menjadi itu kemudian diproses selanjutnya. Intinya dari hilir, dari hulu sampai hilir. Proses itu mau dari sini segini saja atau di tengah-tengah atau sampai hilir beneran. Ya, karena begini loh Pak Arief, kasus kecelakaan smelter kemarin yang menelan banyak korban jiwa itu. Oh iya benar, saya lupa bahas itu ya. Kaum buruh itu Pak Arief, itu kan dia kecelakaan kerja K3. Ya, itu jadi menurut Pak Arief itu karena memang relokasi pabrik yang sudah usah jadi di sini bermasalah sistem K3-nya. Jadi keselamatan dan itu juga rendah Pak Arief ya. Karena itu dinyatakan loh sama pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, itu ada penyelewengan Pak. Penyelewengan yang kerja ya. Perdata ya. Atau jadi pidana itu ya. Ya bisa pidana itu. Bukan perdata, itu bisa dihukum. Itu gimana sikap pekerja itu? Jadi gini, ya itu yang namanya rintihan Ibu Pertiwi itu. Sudah perutnya dibedal, dibuka semua, ternyata melahirkan korban-korban kan. Karena teknologinya itu teknologi lama. Bisa saja mungkin karena barang yang dibawanya juga barang-barang lama, lokasi itu sudah dipakai sekian barang lama tahun. Itu barang bekas gitu ya? Iya memang sekarang kayaknya Indonesia senangnya beli barang bekas. Rejim bekas. Pesawat bekas intinya. Terus smelter bekas. Nah itu dapur itu kan
sudah dipakai di sebelah sana pengecoran kan? Iya. Mungkin udah lama dipakai juga. Apa Sehingga nggak ada retakan-retakan apa gitu. nggak ada audit teknologi? Ya harusnya ada audit Clearing forensik. house teknologi. Jadi itu gini gimana kalau bahasanya, audit itu kan nggak mesti keuangan. Ada audit teknologi atau audit forensik lah bahasanya. itu? Apa pula Jadi itu? detail kalau perlu. Barang yang masuk itu diteliti. Misalkan kalau pengecoran lama, ya dilihat kan ada tes NDI. Kalau kita non destructive ya non inspection, destructive inspection. inspeksinya pakai Ya, anu atau pakai NDT. sinar Non- X. tes. Ya, sinar X, X-ray lah. Ya kan gitu. Itu kenapa itu kemarin sampai kecelakaan meledak? Ya. Waduh. Pertama gitu. yang saya dengar karena ada apa namanya pelanggaran K3 oleh kementerian kan. Artinya di situ ada Pelanggaran prosedur oleh perusahaan. iya, oleh perusahaan ada prosedur manual yang tidak diikuti. Saya nggak yakin manualnya itu ada nggak bahasa Indonesia nggak itu. Jangan-jangan bahasa Saya dengar Mandarin. bahasa Cina, bahasa Mandarin. Gawat, Pak. Gawat Rek, ini. Itu kalau ada. Lah, gimana Nah, menterinya? harusnya diterjemahkan. Nah, kalau nggak Terjemahkan. terjemahkan itu pelanggaran menurut undang-undang. Tapi kan masih untung ada bahasa Cina ya, Pak. Kalau nggak ada gimana? Yang baca siapa? Oh. Ya kan? Kan pegawainya Indonesia. Lah fungsi Kecuali pengawasan pe- gimana? Fungsi Ya, pengawasan. kecuali pegawainya TKA semua dari Cina. Oh. Nggak boleh terjemahkan. Tapi itu kan pelanggaran juga. Artinya orang lokal kita hilang semuanya. Tapi oke lah kembali ke situ. Ada pelanggaran K3 di situ. Oh. Kan K3 itu kalau kita nih lulusan pabrik pesawat. Jadi kita tahu pabrik pesawat itu apa namanya zero accident. Wah, safety-nya Shiftnya tinggi. rangkap berapa? File Jadi, safe design. Part itu di pesawat itu ya, itu ada beberapa Ada filosofinya ya? filosofinya ya. Ada yang apa namanya Boleh patah dua tidak ada kali. toleransi. Boleh nggak boleh Tidak ada patah toleransi satu ya kan Iya. itu. Karena ketika dia apa failure itu kan Fail. menjawab katastrofik kan gitu. Nah, Ya kan? menjalar nanti ya. Pesawat. Nah, ada oke lah. Kalau itu kan kemarin saya dengar ada retakan kan. Ditunggunya itu. Retakan di tungku itu. Nah, di pesawat juga ada retakan. Tapi kalau di pesawat itu namanya apa namanya? Crack propagation. Oh. Keahliannya Pak Habibie nih. Itu Pak Habibie tingkat tinggi menciptakan ya. itu. Itu udah pakai nastran pakai Ya, filter, pakai lah macam itu ya. crack itu kalau siap crack pesawat berhenti, stop crack belum enggak itu Tapi kan. Pak, itu kan Dia pesawat. Ini kan logam. Jalannya. Ngecot Kan logam kan mahal prinsipnya Pak. sama prinsipnya. Prinsipnya sama. Tapi intinya prinsipnya sama, hanya tergantung logamnya itu bentuknya apa. Ada perbedaan prosedurnya aja. Ya kan? Prosedurnya aja. Ya, tapi intinya itu dia harus K3 itu benar-benar diikutin proses dari seperti misalnya pesawat 1000 jam terbang apa namanya pesawat turun cek bagian sayap nomor sekian di rib nomor sekian di terbang cek di daerah nose daerah empennage daerah itu gitu kan Oke. ada prosedur Oke, Pak Arif. itu gitu. Saya ada gambaran ini. Ada Nah. pencerahan saya. Saya dari Bandung saya nggak percuma saya Pak Arif. Ya, Jadi begini Pak Arif. ya kita kan Ini ada gambaran kita kan yang produk-produk yang teknologi mencerahkan. tinggi Tapi begini, ya kan ini kan saya penasaran ya, debat pertama hilirisasi, rakyat juga bendungan hilir pokok. Debat kedua, ketiga, keempat saya prediksi akan istilah sakti ini, hilirisasi, Iya, iya. trending topik hilirisasi. Kelima juga mungkin ada Pak ini. Mahfud kan ngomong juga Lah, sih. Pak Mahfud katanya punya konsep yang bagus ya. Ketika hilirisasi pertambangan itu ditata, maka kita bisa memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Iya tuh. Itu gimana Pak? Itu Iya, itu betul. kalau Pak Mahfud itu ya. Iya. Terus kalau Setuju, saya. kalau mungkin paslon yang pertama gimana? Yang kedua kan kita tahu bisa Iya. bisa memberi makan gratis misalnya kan. Misalnya ini ya. Iya, iya, iya. Lah ini sebetulnya itu seperti apa sih Pak Arif? Antara hilirisasi dan penerimaan negara. Ya. Yang revolusioner lah, jangan bikin restrukturisasi itu dalam arti biasa-biasa saja. Ya. Itu Jadi gimana itu? gini. Ini revolusi penerimaan negara, Pak. Jadi Jangan main-main. jadi ini APBN itu harusnya ada perombakan secara revolusioner. Wah, seru. Kata Bung Karno kan Anda kok revolusi bilang tidak pernah revolusioner, selesai.
ya kan? Revolusi belum selesai, jangan Iya, takut bilang revolusi. Iya, Bung Karno mengatakan revolusi tidak selesai. Revolusi belum pernah Belum selesai. selesai. Malah kalau dalam Islam itu malah ada ayat. Kalau hari ini tidak lebih baik dari kemarin, Nah, itu berarti kita dalam keadaan merugi. merugi. Itu revolusi itu kan, perubahan. Lah, Oke. terus? Nah, ini bukan pendapat negara kan, APBN harus dirombak secara revolusioner. Baik penerimaan Mulai maupun dari penerimaan atau pendapatan, distribusi. belanja negara juga harus Ya, dirombak oke, juga. sekarang kita batasi ke Oke, penerimaan aja. Penerimaan ya dari hilirisasi. Nah, hilirisasi itu ya kan, itu kan menambah nilai tambah. PDT. Ya net value, Ada- added value ada dari teorinya itu ya? Ya apa namanya teorinya banyak, Banyak, itu kalau di banyak. buku. Teori, Cuman ekonomi. supaya pemirsa ini gampang mencerna, Lah, ya kan dari lumpur. konsentrat. Kalau aluminium, Hmm. ya lumpur konsentrat menjadi pesawat. Kalau gampangnya saya gambarkan, Atau jangan jauh-jauh pesawat, Kak. Dari dari menjadi mobil lah. aluminium konstruksi baja untuk rumah. Ya, kayaknya aluminium kan, seperti baja dan lain-lain. Itu kan berapa dari harga, taruhlah dari dari ingot lah. Hmm. Kalau aluminium yang ada tuh, kan sekilo berapa sekarang? 8.000 10.000. Ya kan? Menjadi bagian daripada mobil atau pesawat. Nilai tambahnya kan bisa sampai ribuan persen. Ya kan? Itu satu. Sehingga itu pendapatan keuangan negara akan besar, nambah. Nggak lari Yang ke luar negeri kedua, ya? nggak lari ke luar negeri. Loh, Di itu- Indonesia itu kalau bisa? sekarang kan Hilirisasi itu gimana sih? Uangnya kemana itu? itu emas aja sekarang tuh baru mungkin batangan dibawa. Cobalah di Indonesia. Aluminium sehingga nikel dan lain-lain semua kan. Sehingga Indonesia mempunyai peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, cara manggil investornya bukan kemudian melahirkan undang-undang Omnibus Law, Oh, ya kan? Yang cerdas dong. Itu hanya apalagi dengan mengorbankan buruh gitu loh. Kan harusnya dia kalau kreatif, dia gua punya nikel terbesar di dunia. Aluminium besar, ya kan produknya. Emas, tembaga, bauksit, banyak sekali. iya. Wah, itu jadi produk apa saja. Panggil investor. Kamu bikin pabrik di sini. Saya ingin ini menjadi barang yang nilainya tinggi, tapi di sini semua. Begitu. Tapi itu lulusan kita mampu ya, anak SMK, anak lulusan teknik mesin itu bisa itu ya Pak Ridwan? Gini aja lah. Jago ya? Contohnya Anies bikin stadion. Wah, gimana itu? Itu lokal semua, orang lokal, ya kan? Gitu loh. Hebat. Kan sekarang itu orang kita yang belajar di luar negeri udah banyak. Diaspora banyak. BPTD itu banyak itu. Ya kan? Itu teknologi tinggi itu pasti itu. Bahkan orang kita ada yang dokter kita di luar negeri masih banyak juga. Untuk nikel sih sepele itu ya. Sepele, tinggal manggil, Karena bikin high-tech-nya sudah kepegang. begini. Contoh Soeharto. Soeharto mendengar ada orang Indonesia di Jerman menjadi direktur EBB, ya kan? Messerschmitt Brown and Bolko, perusahaan pesawat terbang Jerman, ya kan? Wah, iya, dipanggil kan? Habibie, kamu balik Indonesia, bangun Indonesia. Kan mau, nasionalnya keluar Habibie kan? Iya. Apa idemu? Saya mau buat pesawat Pak, ya kan? Gitu. Akhirnya jadilah Kasa. Kita juga bisa diaspora panggil. Saya ahli smelter. Saya pengen smelter tuh yang canggih, yang nggak ada korban, yang nilai tambahnya tinggi. Coba tolong bawa gimana? Pak Arif, cari pasti Pak ada. Arif, begini Pak Arif. Dan itu banyak sekali kalau kita keluar negeri. Pak Arif semangat sekali nih. Saya interupsi ya. Pak Arif, yang namanya smelter, yang namanya hilirisasi itu kan identik dengan smelter. Sekarang itu ada ribuan Pak smelter. Ya kan? Dan kondisinya ya, saya prihatin Pak Arif sebagai seorang engineer, saya prihatin itu begini. Lalu Pak Arif, Kita biasa teknologi tinggi mestinya seperti apa sih idealnya seperti apa sih hilirisasi itu Pak Arif? Jadi begini, seperti apa idealnya itu? Produk-produk future apa
yang mestinya kita banggakan, loh ini loh hilirisasi itu wah, top keren. Iya. Ya kan ini loh produknya. Jadi jelas gitu loh. Iya. Gimana, Pak? Jadi gini, kalau kita contoh aluminium aja yang mudah. Pak, Yang kita apa tulis ini? ya Bukan yang panci, bukan itu loh ya. yang saya tulis di situ ya di Kompas itu, Kompasiana itu. Kita di situ Kompasiana. ya. Coba ini contohnya nih aluminium nih. Aluminium kan bagaimana aluminium bisa diproses dengan mudah. Hmm. Kalau sekarang kan masih apa namanya kekerasan masih tinggi lah. Mm-mm. Ya ductile sih daripada Ductile. dibandingkan Getas, baja, getas. dibandingkan baja atau itu kan apa namanya besi cor. Perlu dipadu, paduan. Perlu dah Paduan. jadi alloy kan. Alloy. Nah, kan itu bisa kayak Alcoa itu menghasilkan mikromil Go. yang bisa lebih mudah diproses lebih ini sesuai dengan keinginan lebih Treatmentnya mudah, dia, lebih ya, bisa treatmentnya tahan lebih panas, mudah, ya, tahan momen putir, ya, tarik, itu tekan. makin kuat lah kira-kira Makin itu ya, kuat. ya, tahan panas, momen puntir dan lain-lain lah secara iya. teknologi. Kemudian ya mudah dibentuk, Hmm. ya kan? Nah, itu kan bisa dibuat di Indonesia, Mm-mm. ya kan? Jadi kita harus punya apa namanya ke depan lah, futuristiknya tuh kan, Iya, iya. karena gitu. Produk-produk apa ya yang futur, jangan hanya ngomong hilirisasi, bentukan hilir juga banyak. Iyalah. Nah, gini Pak Arif sekarang ya, ini Pak Arif ya, kemudian kita kalau bicara masalah perut ibu pertiwi dibedah, ya kan, Diambil sekarang korupsi itu barang. diambil, ya kan, dibedah. Yang kaya sebagian orang aja. Yang kaya segitu, terus kita ngomong, oh hilirisasi menjadi jargon kampanye, jargon debat itu, lah kan yang namanya hilirisasi itu kan, lah singkong pun juga hilirisasi Pak Arif, Iya. ya kan, masih banyak lah yang Iya. perlu Saya ingat Gimana? hilirisasi ini. Kalau itu maksimal tambang kita, Nah, ya kan. Kemudian kan itu harus ada pendataan juga. Ada apa namanya neraca SDA ya. oh iya, Iya. loh itu neraca itu gimana Pak Arif? Kita gimana sih gitu? Jadi seluruh tambang di Indonesia didata. Emas itu di mana saja. Tadi neraca SDA sumber daya alam. sumber daya alam. Ya kan. Terus emas misalkan untuk revolusi Iya, tembaga. penerimaan negara itu didata seluruh ya. iya didata semua. Tadi Pak Arif ngomongnya ada revolusi Kemudian nikel Nah. di daerah mana di Sulawesi itu kan ada tuh di mana tuh ya kan didata, dipetakan, didata bauksit semua lah potensinya di itu timah ya didata diumumkan terbuka. terakses secara Kalau sekarang ini kan diem tuh akhirnya hanya yang tahu pejabat-pejabat di sana ada nikel tuh gede wah, ada batu bara itu karena saya misalnya pejabat nah, ya kan nah, saya Pak Arif pejabat. gitu ya. iya saya punya pegang izin Hah? panggil temen Oh, ya kan atau siapa yang punya uang gua dapat sekian persen ya Jual lalu izin gua aja kasih ya? izin jual izin aja itu jadi hilirisasi ya. itu Itu hilirisasi itu nah Yang sekarang ini sebenarnya bayangin ya. kalau itu kita terbuka sehingga pendapatan negara banyak ya tidak perlu utang Hmm. utang kita segera bayarlah kalau perlu dengan hilirisasi ini ya kan Iya, nah iya. kemudian itu sekarang ini ya ini hubungannya dengan kesejahteraan buruh nih ya kan kalau itu pendapatan negara dari SDA kemudian bisa sampai kayak sekarang nih anggaran 3.300 triliun Hmm. ya ternyata pendapatan negara hanya 2.800 triliun Hmm. kita tekor 500 triliun Sadis. tekor 500 triliun berarti Sadis. harus pinjem kan Sadis. ya kan harus pinjem ini Wow. ya nah tahu nggak kita utang kita udah gede Hmm. bunga utang kita saja 493 triliun bayar bunganya saja Kok bisa? bunga utang ya kan bunga utang kita 6.000 7.000 triliun Mengerti. coba kalau Menyedihkan ya. taruhlah kita Pantes Ibu Pertiwi nangis itu. ya kalau 10% dari 6.600 1% berarti 60 triliun ya kan itu sebulan kan Hmm. ya oke lah kan nggak mungkin 1% kan kalau utang gede-gede mungkin 0, sekian ya kan Ya. kali 12 Ya. ya wajar lah
Wah, ini Itu utang itu bukan hanya utang itu loh, utang BUMN yang di itu. Saya jadi teringat, Yang miskinnya tetap tinggi. iya, saya jadi teringat pendapat kawan-kawan. Bentar loh, saya habisin Oh dulu. iya, iya. Saya lupa Gimana, satu. gimana? Dengan kesan tadi. Kalau hilirisasi ini kemudian pendapatan negara banyak, menambah besar, pajak kalau perlu kita kurangi. Oh. Kalau perlu, kalau emang dengan SDA ini bisa membiayai APBN negara, pajak hilangkan. Itu Dan Teorinya. itu jadi berupa gaji kepada karyawannya. Naikin gaji bisa gajinya naikin. ya, 100%, 200% misalkan, ya kan? Itu. Pak Bisa. Arif, gini sekarang ya. Begitu. Saya jadi teringat ya. Itu mah ini kita ngomong gampangannya lah ya, Ya, secara iya. ini oke ya. Oke. Saya jadi teringat kawan-kawan Jatam. Jatam itu jaringan sorry. Pak. Jaringan advokasi tambang. Aktivis watchdog-nya pertambangan. Jadi saya masih ingat persis itu. Usaha pertambangan itu, Pak Arif, jadi nggak ada transparansi. Transparansi usaha pertambangan itu mah nggak ada, Pak Arif. Nah, inilah esensi daripada hilirisasi yang harus diatasi. Kemudian kira-kira menurut Pak Arif, dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden itu 01, 01, 02, 03 itu kira-kira siapa yang menurut Pak Arif memiliki visi untuk transparansi usaha pertambangan dan bisa untuk merevolusi penerimaan negara. Coba Pak Arif punya gambaran nggak? Ini jujur, ini nggak usah coba. Ya, Ini Anies lah. terus aja. Anies Mohaimin, pasangan nomor 1. Gimana itu? Pasangan nomor, iya kan nomor 2 jelas. Sekarang 10 tahun ini apa yang dilakukan? Semester Gembar-gembar hilirisasi tapi terjadi rintihan Ibu Pertiwi semu itu ya? yang korbannya banyak, Atau belum sempurna? ya kan? Eh, Ya, yang jelas yang jelas senangnya beli barang bekas. Saat bekas, semester bekas. Ya kan? Ibu Pertiwi merintih kan Ada gitu. nggak semua yang canggih, Pak Arif? Itu pesawat kan untung aja belum, nggak tahu saya, bisa jatuh juga itu kalau nggak. Ada nggak semua yang canggih itu? Oh, ada. Semester emas itu. Ah, ah. Tapi itu Apa bukan zaman Pak Jokowi presiden loh. Didesain kapan itu? Itu zaman Soeharto itu sudah direncanakan itu. Kan sekarang baru akan Karena itu. mungkin akhir masa jabatan Soeharto, ya kan, dia menyadari ini hilirisasi harus dimulai. Pak Harto memulai membuat smelter itu, walaupun itu tarik ulur jadi panjang kan. Sekian tahun itu sudah berapa konsentrat, berapa keuntungan Freeport itu kan, yang dia bawakan gitu. Oke lah, kita masalah itu. Tapi yang jelas smelter untuk emas yang di Gresik itu dibuat oleh Mitsubishi kalau nggak salah ya. Dan itu canggih. Itu memang terkenal. Canggih itu. Itu profesional, bukan barang bekas. Sekali lagi, Pak Arif. Masa zaman sekarang kalah sama zaman Soeharto? Iya, Mundurlah kalau Kalah sekarang. sama Tegal ya. Kita mundur 50 tahun. Tegal itu apik, Pak Arif. Makanya kita ini terlalu tidak memberdayakan rakyatnya sendiri. Dan Anies contohnya stadion. Oh. Artinya Anies mampu membuat pendapatan negara melalui hilirisasi itu dengan program yang tadi kita sebutkan itu. Berdiri kaki Iya, sendiri, kaki dengan otak sendiri, dengan otak iya, sendiri. dengan otak sendiri. Kita udah mampu. Itu Anies ya, pede ya. Lah pesawat kita udah bisa bikin. Apalagi yang bagian itu. Cek-cek gitu ya. Itu kan derivatif pesawat tuh banyak sekali teknologinya, ya kan? Gitu. Pesawat udah bisa. Oke. Sebetulnya, ya kan? Mau hilirisasi apa aja sekarang. Kira-kira begitu. Itu sebetulnya yang itu. Nah, itu kembali ke yang tadi, neraca SDA itu tadi. Itu kan bisa, ya saya pikir buruh bisa sejahtera, Pak Arif, pengusaha juga bisa senang. Begitu. saya ingat lagi nih, keluhan dari kawan-kawan Jatam tadi itu. Gara-gara nggak ada transparansi usaha pertambangan, itu masyarakat adat tanahnya keserobot. Bikin jalan bagus di luar Jawa itu, yang lewati truk-truk smelter itu rusak, hancur dan sebagainya itu. Lah, itu memang sebetulnya kosnya itu harus dihitung, Pak Arif. Jadi jangan hanya latah
ini gimana Pak Arif itu? Soalnya latah untuk hilirisasi. Itu semua kan sebetulnya itu kan bagaimana program perencanaan. Mulai dari keterbukaan, kan, dari neraca. Wah, potensi ini gede sekali. Oke, untuk menjalankan misi ini apa gasannya? Lah, investor atau apa? Kemudian apa yang harus dibangun? Jalan, ya kan? Jalan juga ini berarti truk sekian ton. Jangan bangun asal-asalan dong. Pak Arif pernah jadi semuanya tuh bisa direncanakan dengan benar dari awal lah. Termasuk dari neraca tadi. Kebutuhan kerja. Iya kan, neraca itu tidak hanya sekedar ini di sini. Kan kandungan emas di sini sekian. Habis sekian puluh tahun lagi. Nikel di daerah Sulawesi Tenggara di sini di mana lagi? Ya. Di sini habis sekian, di sini habis sekian. Kandungan sekian. Semua kan bisa dibuka kan. Itu neraca. Setelah itu baru diumumkan kalau perlu. Siapa yang mampu nih? Siapa yang mengelola ini? Dalam negeri dulu. Masyarakat adat gini Pak. Kan setelah dalam negeri baru. Nah setelah itu kan ada bagi hasil. Maksud saya gini. Cara bagi hasil yang paling adil. Oke. Kan? Minimal gini ya. Pemerataan ini supaya gini rasionya menurun. Kita gini rasio tinggi kan. Hampir 4 kan. Ya kan. Oke ya. Nah sekarang memang luar Jawa kan ya masih terbelakang lah banyak. Itu sebenarnya tambang-tambang yang ada di situ itu minimal orang situ harus sejahtera. Ini Freeport kita kan ngenes. Yang puluhan tahun alasannya karena pendidikannya pernah waktu DPR. Iya waktu ribut itu. Pak Arif gimana ngeliat di sana? Ya luar biasa. Sebetulnya katanya makmur, tapi yang di dalam ya, di luar iya yang di dalam sih kelihatan. Kan kita lihat di TV lah, orang masih penduduk Irian makan Papua sagu yang masih di itu ya. Nggak apa-apa, bukan sagunya, tapi peluang mereka itu diberikan. Oh iya, jadi ingat saya, kan Pak Jokowi sering ke Papua. Dia kan banyak infrastruktur, SDM lupa. Baru kemarin dia ngomong di Surabaya. Tentang dokter kurang, master kurang, baru sadar. Mungkin pendidikan, supaya pencitraannya tinggi, bikin anggaran setinggi-tingginya. Ini model apa orang? Supaya mencetak S2, S3. Orang ngomong dadakan. Tapi kenyataannya SDM tenaga kerja di sementara itu level apa itu? Makanya SMP, SMA, SMK. Iya SMK. Ya sebetulnya itu kan ada pendidikan vokasi. Advokasi. Kalau mau ikut Habibie lagi, PTD itu banyak contoh. Apa itu? PTD ingat nggak? Apprentice itu. Kita kan butuh link and match kan. Iya, iya. Itu Habibie itu kita kan sekarang di bawah SMP. Tahun tua ya. Ya di bawah SMP kan rata-rata kan pendidikan kita 60%. 85% di bawah SMA. Tapi kalau kita bisa niru Pak Habibie, dia jagonya yang kayak gini vokasi ini Jerman kan. Iya memang. Ya kan? Nah, banyak imigran ke sana, Pak. Habibie itu konsulnya dari Jerman. Itu bisa vokasi itu untuk SMP. Habibie tahu persis masalah serikat pekerja ya? Untuk SMP bisa, untuk SMA juga bisa kan. Seingat saya apprentice di PTDI itu vokasinya adopsi dari Jerman. Itu ada yang tingkatnya SMP, lulus SMP ditarik. Ada yang lulus SMA ditarik. Ya. Ada 2 kriteria. Advokasi dikasih gaji ya. Dia dikasih dilatih selama setahun sampai 3 tahun, langsung kerja di pabrik, dan itu semua BUMN banyak menyerap tenaga itu. Mengambil. Iya, itu kan dikembangkan bisa. Dicarilah model-model itu, gimana cara yang paling baik, gimana negara itu, ya kan? Semua di peta itu dibuka. Jadi itu neraca. Misalnya gini, pendidikan terbaik di mana, vokasi baik di mana, cara ngolah SDM terbaik di mana, begitu loh. Jadi SDA, SDM. Iya, SDM. Itu harus betul perlu direvolusi Pak. Ya, makanya saya bilang ini revolusi mulai pendapatan. Ketika revolusi APBN itu kan berkembang kemana-mana ya kan. Hilirisasi aja yang bahasanya hanya hilirisasi, ya kan. Itu juga bisa berkembang menjadi peluang sangat tinggi. Iya, ya, oke. Jadi terang saya Pak Arif. Jadi pengusaha juga bisa senang. Oke Pak Arif, bisa jadi
paham nih Pak Arif. Jadi saya nggak sia-sia datang jauh-jauh ke sini untuk diskusi dengan Pak Arif Minardi, Ketua Umum LEM. LEM itu Merangkap Sekjen KSPSI. berangkap Sekjen KSPSI. Lem itu logam, elektrik, dan mesin. Nah, dan itu adalah mobil, ya kan? anggota motor, tripartit LKS. nasional ya. Nanti kita bahas kalau kita LKS. bicara tripartit, saya jadi penasaran tuh Arif. Nanti kita bicara lain waktu aja. Ya, tapi Seru, sedikit ini seru aja. nih. Ini Seru semua sekali. kecauan Oke, kalau Pak Arif. kita kerjaan Ya. itu sumbernya di LKS. Oke Pak Arif, Tapi nanti mau kita coba kita lihat nanti dalam debat keempat itu kalimat sakti itu muncul lagi nggak itu? Ya, kita ya. gitu ya, kita lihat ya, keempat dan kelima. Oke Pak Arif ya. Baik kawan-kawan, selamat sore dan salam merdeka. Salam, amin. Salam amin. Menang. Sip. Ya.